Apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat. Kali ini saya akan membahas tentang sesi pelatihan faktor-faktor pendukung juara. Pelatihan ini bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pelatihan basic atau standar ya. Yang kedua adalah pelatihan pro. Untuk pertama kita bahas dulu sesi untuk pelatihan basic atau standar, yaitu latihan dari mulai tipe baru perdana. Giring untuk perdana dilatih atau dibawa ke lapangan sebaiknya sudah melalui proses mengeram ya, dan sebaiknya jika masih piyik yang dibawa ke lapangan dilatih itu paling tidaknya itu bulu 2, atau jika kalian mau cepat itu bulu 3, tapi masih hanya pergerakan ringan aja ya, sangat ringan di dalam kolong paling hanya 10 meter begitu aja terus. Lalu bagaimana jika mempunyai burung yang bulu piyik? Kelima, biasanya udah ada yang giring. Saya sarankan untuk burung yang karakter seperti itu diamkan aja di kandang. Yang penting ngeram cabut telur jemur, ngeram cabut telur jemur, tunggu sampai bulu piyik 2 baru dibawa ke lapangan. Itu akan lebih baik untuk melatihnya. Awal-awalnya perhatikan step-stepnya atau langkah-langkahnya. Untuk pertama yaitu ketepatan ke betina, jadi landingnya, kontrol endingnya enak, giringnya udah masuk. Itu kita harus menempatkan ke betina, karena walaupun awalnya bawaan dari gennya tepat betina, tapi jika kita latihnya tidak ditempatkan ke betina itu nantinya landingnya akan ngawur karena merpati ini. Kita melatih kebiasaan termasuk dari kebiasaan landing, termasuk dari kebiasaan masuk kolong. Tahap pertama untuk penempatan ke betina sudah bagus, kita bisa mundurkan perlahan-lahan, mundur jaraknya yang santai 50 meter 100 meter lalu mundur sedikit. Saya sarankan untuk metode pelatihan dasarnya itu ketika di giringan pertama kedua memang latihnya sendiri-sendiri. Jika speednya sudah enak, terbangnya sudah tidak ragu, kalian bisa lihat teman-teman untuk burung yang terbang ragu itu leher yang suka menoleh ke kanan kiri, tapi jika yang terbang sudah mantap lehernya itu akan fokus ke depan dan langkahnya akan mantap. Sepertinya saatnya digandeng. Kapan kita mulai menggandengkan piyik dengan untulan itu? Mulai jarak 100 meter bisa boleh dilakukan. Sampai kapan? Sampai burung itu mentok. Lalu untuk waktu mundurnya kapan? Yaitu bisa kita lihat kalau burung itu atau enggak mundurnya itu kita lihat dalam pelepasannya itu burung langsung cenderung lurus atau tidak. Jika masih mutar saya sarankan jangan digandengkan atau dijauhkan lagi, karena untuk burung yang muter ini nanti lama-kelamaan akan menjadi suatu kebiasaan. Jika ada pepohonan di samping-samping jalan, kalian bisa turun sedikit menjauh dari pepohonan. Untuk pelepasannya gimana untuk gandeng? Sama untuk itu sebaiknya untuk awal-awal itu cara pelepasan yaitu cul-cul untuk dilepas, baru bahan yang dilatih tersebut mundur. Paling aman adalah satu giringan itu 100 meter, atau jika memang powernya sudah kuat, tenaga staminanya sudah bagus, teman-teman bisa mundurkan sedikit. Tapi untuk awal-awal yang pertama saya sarankan mundur paling jauh adalah 100 meter tiap giringan. Yang untuk gandeng usahakan untuk hari pertama tetap jangan digandeng belajar engkel, karena untuk gandeng pertama ini dirinya itu masih belum bagus. Jika terlalu tinggi nanti turunnya akan belepotan, bisa aja bablas. Ini yang mengakibatkan burung itu hilang setelah menjalani proses dasar atau tahap dasar dari pelatihan, umpama sampai burung itu ngolong dan sampai burung itu start tenaga udah bagus, kita bisa lanjut ke tahap profesional, di mana tahap ini yaitu tahap menjelang burung itu dilombakan. Jadi kita akan tahu nih, jika lolos tahap ini oke, maka burung dikatakan layak untuk mengikuti lomba. Lalu caranya bagaimana dalam tahap pelatihan yang pertama yaitu untuk cek stamina, di mana burung lepasan selama beberapa kali mencapai dari start ke tolong ini sudah tidak mengalami kendala di stamina. Yang kedua adalah bisa dilakukan uji sendiri. Uji stamina caranya sangat mudah, tinggal kalian amati semua. Kira-kira dalam perlombaan biasanya kalau nasional itu sampai 10/11 kali, maksimal 12 kali pelepasan burung kita ini kuat, atau ke-12 kali lepasan. Dan selama 12 kali lepasan itu bukan hanya kuat pulang tapi kuat turun, masih nancep, tidak bleber kemana-mana.
Hal ini biasanya kurang diperhatikan teman-teman. Kenapa error? Karena memorinya belum kuat sekali, jadi dia terlalu lama di lapangan ya. Lalu pemanasannya hanya paling di belakang pemanasan dekat-dekat. Ketika diberangkatkan lalu menunggu gilirannya dan burung itu terbang, burung itu dilepas muter-muter atau bahkan bisa hilang. Dalam melatih tahap untuk kelulusan memori ini, biasakan burung tersebut berada di posisi lepasan paling akhir. Dari yang namanya lepasan paling akhir itu biasanya menunggu lama. Selain itu gunakan cara menunggu di titik start, agak lama dilepaskannya, tunggu bisa sampai 10 atau 15 menit baru dilepas. Jadi kenapa demikian? Karena untuk burung-burung yang belum pengalaman biasanya giring keras itu biasanya di titik lepas yang menunggu sampai 15 menit itu yang dirinya kenceng, biasanya akan geladakan, akan istilahnya mencari betinanya, nggak sabar ingin pulang. Faktor yang demikian ini sangat menguras tenaga si burung tersebut. Jadi berbeda dengan burung-burung yang sudah mapan atau yang sudah pengalaman. Ketika dia menunggu di tempat lepasan itu, burung-burung yang sudah pengalaman itu cenderung tenang, bahkan ada yang tidur ngantuk. Jadi saat mau dilepas baru bisa. Bangunan itu akan menghemat tenaga, menghemat stamina. Beda dengan burung mapan ini, faktor-faktor kecil yang jarang diperhatikan tapi sangat diperlukan tahap pelatihan untuk memori. Jika memang udah tidak ada masalah, berdiam diri, dilepaskan 15 menit kemudian istirahat, lalu setelah 2 jam berangkat langsung ke titik lepasan, menunggu 15 menit dan ternyata burung datangnya tetap enak, maka untuk tahap memori ini bisa dikatakan lulus. Untuk paling ketiga dalam tahap profesional, yaitu untuk melatih mental. Biasanya burung yang dilatih pada tahap dasar itu menggunakan untulan atau pelatih-pelatih yang memang sudah saling kenal, jadi tidak ada appraiser dari burung gandengannya ke burung tersebut. Jadi karena udah kenal, beda dengan mengikuti lomba. Ketika lomba ini burung di hadapan yang musuh yang sama sekali belum dikenal oleh burung lahan kita tersebut. Disinilah faktor mental sangat menentukan cara pelatihannya, yaitu kita berikan gandeng-gandeng burung yang gonta-ganti terus kalau bisa. Sebelum tahap memasuki lomba atau dibutuhkan mengikuti lomba atau tidak, kita gandengan dulu dengan player-player yang kita miliki. Kita bisa dalam 12 kali lepasan kita bisa ganti-ganti gandengan dengan player yang kita miliki itu sampai 12 kali. Intinya gonta-ganti terus kalau bisa antara player yang kita miliki tersebut dengan bahan yang baru kita uji coba seperti ini, tidak dalam satu koloni. Jadi kenapa tidak dalam satu koloni? Agar si bahan tersebut ini merasa tidak mengenal dengan player-player yang kita miliki, jadi mereka menganggapnya ini musuh baru yang belum dia kenal. Jadi ketika dengan pertama dengan burung player A mengalami masa lalu, diganti dengan player kedua tidak mengalami masalah sampai ketiga, keempat dan seterusnya tidak ada masalah sampai 12 kali pelepasan, maka burung tersebut dikatakan lulus untuk seleksi tahap mental. Biasanya burung seperti ini mengikuti lomba dan akan awet yang mengikuti ke babak sampai babak-babak atas hingga memiliki kemungkinan untuk menjadi juara. Hal seperti ini bisa diperoleh ketika burung tersebut sudah 2 rampasan atau sudah mengalami tahap molting atau ambrol bulu atau mabung. Kenapa tahap molting itu sangat penting? Karena dari usia piyik ketika dilatih itu bulu satu atau bulu-bulu mereka menghabiskan waktu yang panjang untuk membentuk fisik hingga menjadi burung yang siap istirahat. Tersebut merupakan masa yang penting untuk benar-benar istirahat, memulihkan stamina semuanya karena terkuras dari pertama latihan hingga dia menjadi burung yang siap. Ketika istirahat kita harus dilakukan dengan tips rawatan sampai siap. Perlahan-lahan kita lakukan tahap ketiga tadi, yaitu tahap profesional. Jika lolos ikutan lomba itu akan menghasilkan hasil yang sangat baik. Demikian ulasan kali ini, semoga bisa bermanfaat dan salam Merpati Lovers.